Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, Tabipun. Ya Yang terhormat Bapak Ujang Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik SD. Yang saya hormati teman-teman semua dan yang saya banggakan kelompok saya tercinta. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Mutiara Hardini sebagai moderator, Ayu Indah Wulandari sebagai notulensi, Laila Fitriani dan Nurdin sebagai pengaji. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi tematik IPAS atau IPA dan IPS yang diintegrasikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh yang pertama oleh saudari Ayu Indah Wulandari. Mohon maaf, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Laila Fitriani, kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian IPA atau ilmu pengetahuan alam, berkaitan dengan mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, ataupun prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Hakikat IPA itu meliputi 4 unsur utama, yaitu sikap, rasa ingin tahu, lalu ada proses, yaitu berupa prosedur atau pemecahan masalah melalui metode ilmiah, lalu ada produk yang berupa fakta, prinsip, dan teori, lalu ada aplikasi, yaitu penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Keempat unsur itu merupakan ciri IPA yang utuh, yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun pengertian IPS, yaitu atau ilmu pengetahuan sosial, merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial. Sejalan dengan konsep tersebut, pembelajaran tematik dalam IPS adalah model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar-dasar subtema dari bidang studi lain yang terkait. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Selanjutnya, moderator. Adapun tujuan pembelajaran IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran IPA yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Banyak ahli yang menyatakan pembelajaran IPA yang disajikan secara disiplin keilmuan dianggap terlalu dini bagi anak usia 7-14 tahun. Karena anak pada usia ini masih dalam transisi dari tingkat berpikir operasional konkret ke berpikir abstrak. Selain itu, peserta didik melihat dunia sekitarnya masih secara holistik.
Atas dasar itu, pembelajaran IPA hendaknya disajikan dalam bentuk yang utuh dan tidak parsial. Selanjutnya ada meningkatkan minat dan motivasi. Pembelajaran terpadu memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan harapan dan kemampuan guru, serta kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran terpadu memberikan peluang bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tema yang disampaikan. Lalu yang terakhir, beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Model pembelajaran IPA terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, dan sarana, serta biaya, karena pembelajaran kompetensi dasar dapat diajarkan sekaligus. Di samping itu, pembelajaran terpadu juga menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Hal ini terjadi karena adanya proses pemanduan dan penyatuan sejumlah standar kompetensi inti dan kompetensi dasar dan langkah-langkah pembelajaran yang dipandang memiliki kesamaan atau keterkaitan. Adapun tujuan dari pendidikan IPS Permen Peraturan tahun 2006 tentang standar isi dirumuskan secara jelas bahwa tujuan mata pelajaran pengetahuan sosial atau IPS pada tingkat satuan pendidikan SD atau MI, yaitu yang pertama yaitu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logik dan rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Lalu selanjutnya memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, tingkat lokal, nasional, dan global. Adapun yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ayu Indah Wulandari mengenai pembelajaran matematik kepada Saudari Ayu Indah Wulandari di kelas. Di sini saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pembelajaran tematik. Agar kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik ini berjalan dengan baik, maka kita perlu lakukan beberapa hal yang tercakup dalam 2 tahapan, yaitu ada tahap perencanaan dan juga tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap perencanaan pembelajaran tematik. Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan kompetensi dasar ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh standar kompetensi dasar dan juga indikator dari berbagai materi pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan adalah penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, kemudian menentukan temanya, lalu mengidentifikasi dan analisis standar kompetensi dasar, dan juga indikator. Yang kedua, pengembangan jaringan tema. Untuk penentuan tema pembelajaran IPA atau IPS terpadu adalah yang pertama, tidak terlalu luas, namun dapat dengan mudah digunakan untuk memadukan banyak indikator. Lalu tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih untuk dikaji itu harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi siswa. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar, dan tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, pengembangan silabus. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Adapun komponen silabus itu terdiri dari standar kompetensi, ada kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan juga penilaian. Dan yang terakhir yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan RPP. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun RPP. Ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Slide selanjutnya.
Nah, slide selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik ini setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu ada kegiatan pembuka atau pendahuluan, ada kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan itu kurang lebih dari 1 jam pelajaran atau 1 pertemuan dikali 35 menit. Lalu kegiatan inti 3 jam pembelajaran artinya 3 dikali 35 menit dan kegiatan penutup 1 jam pelajaran 1 dikali 35 menit. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik itu ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pembukaan. Kegiatan pembuka dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang dapat mendorong siswa itu memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lalu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik. Pada kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu bersifat situasional dalam artian perlu disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi tempat proses pembelajaran itu berlangsung. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup adalah tahapan terakhir, yaitu melaksanakan kegiatan penutup. Sifat dari kegiatan penutup ini adalah untuk menenangkan. Beberapa contoh dari kegiatan penutup atau akhir ini yang dapat dilakukan adalah dengan menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan seperti mendongeng, membacakan cerita dari buku, pantonik, pesan-pesan moral, musik, ataupun apresiasi musik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari Ayu Wulandari atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai pendekatan tematik integratif IPA dan IPS kurikulum 2013 sesuai dengan materi yang kita bahas kali ini yaitu IPAS, yaitu integratif IPA dan IPS. Slide selanjutnya. Jadi pengertian pendekatan tematik terpadu atau integrated thematic instruction merupakan pendekatan pembelajaran yang memadukan pokok bahasan pada beberapa mata pelajaran menurut Amilin tahun 1994. Minimal 2 mata pelajaran atau lebih yang dalam hal ini IPA dan IPS menjadi satu tema yang berkaitan studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pada dasarnya, pembelajaran tematik terpadu IPA dan IPS merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik yang ada pada mata pelajaran tersebut. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat pengalaman langsung dalam proses belajarnya. Hal ini dapat menambah daya kemampuan siswa semakin kuat tentang hal-hal yang dipelajarinya. Kurikulum 2013 menyarankan keutamaan penggunaan pendekatan ini. Struktur kurikulum 2013 merupakan acuan dalam merancang pembelajaran yang akan menjadi landasan penetapan prosentase penyajian pembelajaran. Di kelas 1 sampai kelas 4, SD memberikan materi dengan tema sebagai pemersatunya, tidak parsial per mata pelajaran IPA dan IPS, tapi diintegrasikan. Premis utama pendekatan tematik terpadu adalah bahwa siswa membutuhkan kesempatan tambahan atau additional opportunities agar dapat memanfaatkan bakat dan talentanya, menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis. Di lain pihak, pendekatan ini cocok untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan kualitatif terkait lingkungan belajar yang ada di sekitar siswa. Pendekatan tematik juga diimplementasikan pada siswa SD, maka diharapkan akan dapat memberikan inspirasi kepada siswa dalam memperoleh pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik integratif IPA dan SD. Slide selanjutnya. Terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai prinsip pembelajaran tematik IPAS, IPA dan IPS, yaitu ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pelaksanaan terpadu.
Dan yang ketiga, prinsip evaluatif, dan terakhir adalah prinsip reaksi. Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran tematik itu. Yang pertama adalah prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema antara yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak bidang studi. Selanjutnya, tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Contohnya di kelas 4 ini ada tema 2 pembelajaran 1 mengenai sumber energi. Di situ ada bahasa matematika, ada bahasa IPA dan IPS. Jadi dalam materi IPA mereka akan mempelajari tentang energi, dan di IPS-nya mereka akan belajar tentang bagaimana manfaat energi untuk manusia. Dan bahasa Indonesia mereka bercerita, menulis menggunakan kalimat yang efektif seperti itu. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat, yang artinya apabila mereka belajar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat. Dan yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Jika siswa diberikan media pembelajaran yang nyata, maka akan cepat terangsang, mempunyai respon stimulus yang cepat, dan sumber belajar itu kalau bisa sebagai calon guru nantinya diambil dari lingkungan sekitar, seperti halaman sekolah atau kebiasaan kehidupan dalam sehari-hari. Prinsip yang kedua adalah prinsip pelaksanaan terpadu. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter, jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran, karena kurikulum 2013 akan mengedepankan siswa untuk lebih aktif daripada seorang guru. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Jadi kalau misalnya nanti kita sebagai calon guru pada saat pembelajaran membagi kelompok, kalau bisa disediakan LKPP, jadi siswa akan lebih jelas ke arah mana mereka bekerja dan tema apa yang akan mereka pikirkan dan didiskusikan. Yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Jadi dalam pembelajaran tematik terpadu ini, guru dituntut untuk sangat kreatif dan mempunyai ide kreatif yang tinggi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip evaluatif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang dicapai berdasarkan kriteria belajar untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Jadi ketika siswa itu sudah belajar, sudah menemukan hasil belajarnya, maka harus dievaluasi kebenarannya. Apabila salah harus dilengkapi, tidak boleh disalahkan. Jadi harus dilengkapi karena argumentasi tidak ada yang salah, tapi harus diberikan jawaban yang tepat. Prinsip yang keempat adalah prinsip reaksi. Dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua event yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit, tetapi suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Jadi itulah mengenai pendekatan dan prinsip pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya adalah materi pembelajaran tematik integratif IPA dan IPS yang akan disampaikan oleh Saudari Nurdini Estika Putri. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran tematik integratif IPA dan IPS di sekolah dasar. Dalam buku guru untuk sekolah dasar kelas 1 dan 4, tampak bahwa pembelajaran tematik terpadu menggunakan pola atau model berjaring laba-laba. Model ini berangkat dari pendekatan tematik sebagai acuan dasar, bahan, dan kegiatan pembelajaran. Tema yang dibuat dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran tematik integratif IPA dan IPS
lebih menekankan pada pembelajaran konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pembelajaran yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik di SD akan sangat membantu siswa sehingga sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatunya sebagai suatu keutuhan. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Selanjutnya, di sekolah dasar, semua mata pelajaran dilaksanakan dengan tematik integratif berdasarkan tema-tema yang sudah disusun. Indikator IPA dan IPS mulai muncul di kelas 4 hingga kelas 6, tetapi pembelajarannya tetap tematik integratif. Mata pelajaran IPA dan IPS di sekolah dasar tidak diajarkan secara terpisah, tetapi indikatornya dibuat muncul atau diperjelas sejak kelas 4 sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan masukan yang dijaring pemerintah selama uji publik terhadap perubahan kurikulum 2013 pada akhir 2012 lalu. Misalnya ketika membahas sungai di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari sisi mata pelajaran IPA masuk materi soal curah hujan, lingkungan, dan sebagainya. Pada materi IPS-nya masuk dalam bentuk manfaat sungai bagi masyarakat, perlunya menjaga lingkungan, dan sebagainya. Berdasarkan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa sekolah dasar tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran, tetapi berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di sekolah dasar. Kemudian di sini saya akan menyampaikan sedikit manfaat pembelajaran tematik integratif IPA dan IPS di sekolah dasar. Manfaat yang pertama yaitu melalui penerapan pendekatan pembelajaran tematik terpadu IPA dan IPS, maka akan tercipta suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Manfaat yang kedua yaitu penerapan pendekatan pembelajaran tematik terpadu IPA dan IPS mendorong siswa untuk belajar memecahkan masalah sosial dan saling menghargai. Manfaat yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang ramah pada pendekatan pembelajaran terpadu tematik IPA dan IPS memberikan peluang sebesar-besarnya bagi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Manfaat yang keempat yaitu kecepatan proses pengolahan informasi oleh siswa melalui pendekatan pembelajaran terpadu IPA dan IPS. Dan manfaat yang terakhir yaitu aplikasi materi pembelajaran langsung dalam konteks kehidupan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudari Nurdini. Itulah materi tentang tematik IPAS. Jadi selanjutnya kami akan membuat 2 sesi pertanyaan. Dalam 2 sesi tersebut terdiri dari 2 termin, dan setiap satu termin terdiri atas 3 penanya. Baik, rekan-rekan yang bertanya, silahkan. Moderator. Baik, Saudari Indra Rahayu, silakan. Perkenalkan, nama saya Indra Rahayu, NPM 19053019, nomor 15. Izin bertanya, tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang model pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk pembelajaran IPA? Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Indra Rahayu. Selanjutnya masih ada
dua penanya dalam termin 1 ini. Silahkan kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya untuk membuka mikrofonnya. Izin bertanya moderator. Baik, saudara Ketut dahulu. Silahkan kepada saudara Ketut. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Cahaya Permata, absen 17. Izin bertanya mengapa model pembelajaran terpadu tipe integratif diperlukan untuk diterapkan di sekolah dasar dan kendala apa saja yang banyak terjadi dalam metode pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Ketut Cahaya atas pertanyaannya. Masih ada satu penanya lebih yang ingin bertanya, disilahkan. Izin tanya, moderator. Baik, saudari Susi Firmanda, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Susi Firmanda, NPM 1953 05302, nomor absen 27. Izin bertanya, jelaskan apa itu unsur konseptual serta apa saja unsur-unsur konseptual tersebut untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Saya bacakan kembali pertanyaan dari 3 penanya. Yang pertama dari saudari Indah Rahayu. Di dalam makalah sudah dijelaskan model pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Nah, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk pembelajaran IPA. Pertanyaan yang kedua dari saudara Ketut. Mengapa model pembelajaran terpadu integratif diperlukan untuk diterapkan di sekolah dasar dan kendala apa saja yang terjadi dalam model pembelajaran ini? Yang terakhir adalah pertanyaan dari saudari Susi Firmanda. Jelaskan apa itu unsur konseptual serta apa saja unsur konseptual tersebut untuk proses pembelajaran. Pertanyaan pertama dari saudari Indah Rahayu akan dijawab oleh saudari Nurdini Estika Putri. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Nurdini Estika Putri, NPM 1913-05-3094, akan menjawab pertanyaan dari Indah Rahayu. Model pembelajaran IPA yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar adalah model pembelajaran yang menyesuaikan dengan situasi belajar siswa, yaitu mengenai kehidupan nyata di masyarakat. Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan alat-alat dan media belajar yang ada di lingkungannya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPA yaitu yang pertama model pembelajaran Contextual Teaching dan Learning atau CTL. CTL merupakan konsep belajar yang melibatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep yang dipelajarinya dengan mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru membimbing siswa dalam mengonstruksikan nyala lilin dengan konsep cahaya dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Model yang kedua yaitu Problem Based Learning atau PBL. PBL merupakan suatu model pembelajaran yang menghadirkan masalah sebagai pembelajaran. Masalah tersebut merupakan masalah nyata yang menyangkut peristiwa kehidupan sehari-hari dalam upaya melatih siswa dapat aktif, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan memecahkan masalah serta menemukan solusinya. Contohnya yaitu siswa melakukan percobaan dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dan sesuai, yang tepat dan sesuai, serta bisa mencari penjelasan atau solusi dari permasalahan tersebut. Model pembelajaran yang ketiga yaitu Inquiry Learning. Inquiry Learning merupakan aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. Contohnya yaitu guru menyediakan ruang bagi siswa untuk menuangkan pendapatnya dalam hipotesis. Siswa mencari hipotesis tentang energi yang dapat menggerakkan kincir angin. Model yang keempat yaitu Discovery Learning. Discovery Learning merujuk pada proses pembelajaran di mana siswa berusaha sendiri mencari permasalahan dengan model pengetahuan yang dimilikinya.
untuk kemudian menghasilkan pengetahuan baru yang benar-benar bermakna melalui serangkaian proses penyelidikan ilmiah. Contohnya yaitu siswa dapat menceritakan perubahan kenampakan bumi karena pengaruh berputarnya bumi pada porosnya, yaitu terjadinya siang dan malam. Model yang terakhir yaitu PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang menuntut pendidik dan siswa mengembangkan pengetahuan penuntun yang berhubungan dengan sebuah topik di dunia nyata dengan menghubungkan antar subjek materi dalam lintas disiplin ilmu. Contohnya yaitu guru mengawasi dan memonitor jalannya kegiatan siswa dalam menyelesaikan proyek, yaitu membuktikan sifat-sifat bunyi melalui pembuatan trompet dengan bahan dasar daun kelapa atau daun pisang. Baik, itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurdini atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana Saudari Indah Rahayu dan teman-teman, apakah bisa dipahami? Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Saudari Cahya Permata akan dijawab oleh Saudari Laila Fitriani. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ketut, yaitu menurut Fogarty 1991, pembelajaran terpadu model integrasi adalah merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan konsep memprioritaskan konsep keterampilan atau sikap yang dapat dilakukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Pembelajaran terpadu model integrasi secara psikologis dapat memberikan pengalaman yang makna bagi anak karena anak mengalami secara langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Hal ini sesuai dengan filsafat I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Dengan demikian, pembelajaran padu model integrated dapat memberi peluang yang besar bagi peningkatan hasil belajar dan pengembangan aktivitas siswa secara bermakna ke arah pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal sesuai taraf kemampuannya. Siswa melihat dunia sekitarnya secara menyeluruh dan belum dapat memisahkan bahan kajian yang satu dengan lainnya. Untuk itu, perlu rencanakan suatu model pembelajaran yang bersifat terpadu dengan menggunakan tema sebagai untuk mengait konsep. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar untuk memperoleh hasil pembelajaran optimal dan bermakna, ditekankan pembelajaran yang berpusat pada aktivitas anak serta memperhatikan cara berpikir anak. Siswa sendiri aktif membangun pengetahuan yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pembelajaran pada model integrated perlu dikembangkan pada suatu pembelajaran di sekolah dasar karena lebih memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari berbagai segi. Penerapan pembelajaran padu model integrasi lebih memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skemata atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa sesuai dengan potensi yang ada pada diri siswa. Yang kendala yang ada pada pembelajaran padu model integrasi yaitu keterbatasan yang ada terutama pada aspek penilaian. Penilaian nasional pembelajaran terpadu lebih dari guru tidak hanya penilaian akhir, tapi menuntut penilaian yang lebih komprehensif, sehingga menuntut penilaian yang lebih beragam. Sekian yang dapat saya jawab, kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Laila Fitriani. Bagaimana Saudara Ketut Cahya Permata dan rekan-rekan semua, apakah bisa dipahami? Bisa, moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah pertanyaan dari Saudari Susi Firmanda mengenai unsur konseptual dan unsur-unsur konseptual tersebut bagi proses pembelajaran. Baik, pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing.
Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran yang lebih efektif. Kaitan unsur-unsur konseptual yang dimaksud antara lain adalah pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Unsur-unsur yang dimaksudkan tersebut adalah merupakan rencana yang tersusun dengan teori seperti komponen pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan pengalaman belajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, komponen tersebut biasanya disusun oleh seorang pendidik agar pembelajaran berjalan efektif seperti RPP, RKPD, media pembelajaran, sumber belajar, dan lain-lain. Jadi itulah jawaban dari saudari Susi Firmanda. Apakah dapat dipahami rekan-rekan semua? Sudah, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan sudah dijawab. Apakah teman-teman ada yang ingin menyanggah, menanggapi, atau menambah jawaban? Atau cukup langsung ke termin 2? Cukup, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah termin kedua yang terdiri atas 3 pertanyaan. Bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, saudari Windy Junistia terlebih dahulu, setelah itu baru saudari Ismi. Silahkan kepada saudari Windy. Terima kasih, moderator. Nama Windy Junistia, nomor absen 30, izin bertanya. Apa saja hambatan dalam pembelajaran tematik kelas 4 IPA dan IPS ini? Dan menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Windy Junistia atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari saudari Ismi Tri Astuti. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ismi Tri Astuti, absen 16. Izin bertanya, mengapa dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu, terutama di pembelajaran IPA-IPS ini, pemilihan atau penentuan temanya itu tidak terlalu luas, dan mengapa menjadi suatu hal yang sangat penting? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Dan masih sisa 1 penanya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan saudari Yolanda Pola Kredibilia. Izin bertanya, nama Yolanda Pola Kredibilia, NPM 1913053072, absen 31. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pembelajaran tematik integratif IPS ini lebih menekankan kepada penerapan sambil melakukan sesuatu. Ya, itu perlu mengemas atau merancang belajar yang akan mempengaruhi siswa. Kemudian menurut kalian, pengalaman bagaimana yang terjadi ini saya kerjakan di Baik, terima kasih saudari Yolanda Pola Kredibilia. 3 pertanyaan sudah ada pada termin 2 ini. Saya bacakan kembali pertanyaannya. Yang pertama dari saudari Windy Junistia, yaitu apa saja hambatan dalam pembelajaran tematik kelas 4 IPA dan IPS ini, dan menurut kelompok kalian bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Pertanyaan yang kedua dari saudari Ismi Tri Astuti, mengapa dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu, terutama di pembelajaran IPA atau IPS, pemilihan atau penentuan temanya tidak terlalu luas dan menjadi suatu hal yang penting? Dan terakhir dari saudari Yolanda Pola Kredibilia, pembelajaran tematik integratif IPA dan IPS lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Dengan demikian, pendidik perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Menurut kelompok kalian, pengalaman belajar bagaimana yang cocok diterapkan di kelas rendah khususnya? Mungkin di kelas 4 sesuai dengan materi kami ya. Jadi pertanyaan yang pertama dari saudari Windy Junistia akan dijawab oleh saudari Laya Fitriani. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Hambatan dalam pembelajaran
tematik kelas 4, IPA dan IPS, yaitu kurangnya pemahaman tentang pembelajaran tematik tersebut. Guru merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran tematik. Akibatnya, pembelajaran tidak dapat berjalan efektif, efisien, dan dinamis. Seorang guru kelas dituntut untuk memiliki profesionalitas, pengetahuan, sikap, dan keahlian yang memadai dalam proses pembelajaran. Dapat diatasi dengan cara guru menguasai teori belajar, modul pembelajaran, dan strategi belajar mengajar yang mumpuni di bidangnya. Dengan kemampuan guru yang kurang tersebut menyebabkan kebingungan dalam memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dijalankan hanya ala kadarnya saja dan bervariasi. Guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang sama dan ulang. Pembelajaran hanya berlangsung satu arah, yaitu guru mendominasi siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadikan siswa tidak antusias dan cenderung apatis dalam memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru. Akhirnya, karena metode pembelajaran yang cenderung sama, belajar dan media pembelajaran pun menjadi tidak maksimal dan dalam menjelaskan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik diperlukan persiapan yang matang oleh guru, mulai dari perencanaan tujuan pembelajaran sampai pada persiapan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Alasan yang sering dikeluhkan oleh guru adalah kurangnya fasilitas sekolah dalam proses pembelajaran. Namun, jika saja guru mau meluangkan waktu untuk berpikir kreatif, tentu hal ini tidak menjadi suatu masalah yang besar, karena saat ini banyak media pembelajaran yang bisa diperoleh dengan mudah. Sekian moderator yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih saudari Ola Fitriani atas jawaban dan pertanyaan. Saudari Indi Julistia, saudari Indi Julistia dan rekan-rekan semua, apakah jawaban dapat dipahami? Dapat dipahami. Baik, terima kasih. Dapat dipahami, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan saudari Ismi Tri Astuti yang akan dijawab dan disampaikan oleh saudari Nurdini Estri. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ismi Tri Astuti. Penentuan tema pada pembelajaran IPA-IPS pada sekolah dasar tidak terlalu luas, dimaksudkan agar pembelajaran tersebut lebih mudah untuk dipadukan dengan banyak bidang studi, mata pelajaran, dan disiplin ilmu lain. Kemudian, pembelajaran tematik terpadu menjadi suatu hal yang penting karena siswa dapat lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, sehingga pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Nurdini Estri atas jawaban yang telah diberikan. Saudari Ismi Tri Astuti dan rekan-rekan semua, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari saudari Yolanda Pola Kredibilnya akan dijawab dan disampaikan oleh saudari Ayu Indah Wulandari kepadanya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yolanda Pola Kredibelia. Merancang pengalaman pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. Pengalaman belajar adalah proses kegiatan belajar yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran IPA itu sendiri, proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Sehingga dalam pembelajaran IPA ini, guru dapat menekankan pembelajarannya pada saling temas atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diharapkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana.
Karena ilmu pengetahuan alam itu diperlukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, pada pelajaran IPS, IPS diidentifikasi sebagai studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan juga anggota keluarganya. Bagaimana orang memecahkan masalah-masalah, bagaimana orang hidup bersama, serta bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. Sehingga guru dapat memberikan pengalaman belajar yang dapat menggambarkan interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat, baik dalam lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Interaksi antar individu dalam ruang lingkungan itu dimulai dari yang terkecil dahulu, misalkan keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, lalu ke desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan juga dunia. Nah, contohnya pada materi tentang pasar. Nah, seorang guru harus menampilkan kapan atau bagaimana proses berdirinya yang meliputi sejarah, lalu di mana pasar itu berdiri, geografi, bagaimana hubungan antara orang-orang yang berada di pasar, sosiologi, bagaimana kebiasaan orang menjual atau membeli di pasar, antropologi, dan berapa jenis-jenis barang yang diperjualbelikan, ekonomi. Sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Alfrida Mulyadi atas pertanyaan dari Saudari Yolanda Pulatrenia. Rekan-rekan semua, apakah dapat dipahami? Baik, sepertinya sudah dipahami. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 dan bagi laki-laki mungkin akan melaksanakan sholat Jumat bagi yang Muslim, jadi kami cukupkan sampai di sini untuk sesi diskusi dan presentasi. Kami yakin materi yang kami sampaikan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua apabila rekan-rekan menyimak materi yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir. Dan apabila materi terasa kurang lengkap dan kurang sempurna, bagi teman-teman bisa dibaca melalui makalah bersumber-sumber di buku, internet, e-book, dan lainnya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah aktif bertanya, menanggapi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wes bubar. Alhamdulillah.